Yang selanjutnya halaman 11. Kalau di kitab fotokopian halaman 11 ya. Syirkul akbaru, syirik besar. Nah, ini pembahasan paling pokok. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Asyirkul akbaru, syirik besar. Ma huwa a'dzamudz dzunubi 'indallahi, apakah dosa yang paling besar? Dia kalimatnya menggunakan a'dzamu, ini isim tabdil seperti akbaru. A'dzamu. Jadi terjemahnya apa dosa yang amat sangat terbesar di hadapan Allah Ta'ala? Maka jawabnya a'dzamudz dzunubi asyirku billahi, sebesar-besarnya dosa di sisi Allah, yakni asyirku billah, mensekutukan Allah Ta'ala. Jadi dosa syirik ini lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa dari dosa riba, dari dosa membunuh dan lain-lain. Jadi dosa besar yang di atas dosa besar yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, mensekutukan Allah itu, la zulmun azim. La-nya menggunakan la taukid, la penguat ini, la zulmun, sungguh, termasuk sebuah kezaliman, azim, yang amat sangat besar. Surat Luqman ayat ke-13. Kemudian di dalam hadis, walamma su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sahabatnya, ayyudz dzanbi a'dhamu, dosa apakah yang paling amat sangat besar? Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan, kamu menjadikan untuk Allah niddan, tandingan, asyirk, asyarik, sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini sebesar-besarnya dosa yang paling besar di hadapan Allah, yakni berbuat syirik kepadanya. Ma huwa syirkul akbaru, apa itu syirik besar? Sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kadu'ain, seperti berdoa, ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Wal istighosati bil amwat, atau beristighosah. Istighosah itu memohon, minta tolong kepada mayit. Au al ahya'i al ghaibin, atau beristighosah, meminta tolong kepada orang yang hidup, tapi orang yang hidupnya itu gaib, tidak ada, tidak hadir. Kalau sekarang mungkin ada handphone tidak nyambung. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha, dan hendaklah beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an ini bentuknya nakirah, jadi meliputi apa saja. Tidak boleh kita mensekutukan Allah Ta'ala sedikit pun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabairi, dosa besar di antara dosa-dosa yang besar, yakni asyirku billahi, yaitu dia syirik, mensekutukan Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bapak-bapak dan semuanya, syirik besar yaitu memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah, dipalingkan bukan kepada Allah tetapi kepada yang lainnya. Seperti berdoa kepada mayat, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai habib fulan, tolonglah saya. Ini termasuk syirik besar, orangnya keluar dari Islam. Atau memanggil orang yang masih hidup tapi orang yang dipanggilnya tidak hadir, gaib. Wahai habib, wahai kiai, tapi kiainya tidak dihubungin, tolonglah saya. Maka ini sebuah kesyirikan, karena berdoa dan beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya sedang hanyut di lautan sana, kemudian manggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Ini syirik besar. Kalau dia tenggelam di situ, meninggal, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Inilah pentingnya daripada belajar tentang tauhid, sesuatu yang pokok di atas yang pokok. Tidak disebut ibadah manakala tidak dibarengi dengan mentauhidkan Allah. Maka senikmat-nikmatnya seorang hamba, dia mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Hal syirku mawjudun fi hadhil ummati? Jawabnya na'am mawjud. Tentu ada
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan di antara mereka kecuali mereka itu malah berbuat syirik kepadanya. Jadi pertama-tama umat ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dari mulai Adam alaihi salam sampai diutusnya Nuh, belum ada orang berbuat kesyirikan. Dari Adam alaihi salam sampai Nuh alaihi salam jaraknya sekitar 1000 tahun. Nah, 1000 tahun ini tidak ada kesyirikan. Hanya dosa yang paling besar, yaitu dosa yang dilakukan oleh anak Adam alaihissalam, membunuh. Nah, dosa membunuh saja. Kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihissalam, karena di zaman tersebut muncul kesyirikan. Orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan tegak hatta talhaqu qabailu, sampai kamu temukan berhadapan dengan rombongan-rombongan, pasukan-pasukan min ummati, dari umatku, bil musyrikina, dengan orang-orang musyrik. Wa hatta tu'bad al-ausan, dan sampai mereka itu menyembah berhala-berhala. Jadi berhala ini tidak diartikan patung saja. Kalau zaman sekarang banyak orang menyembah kuburan. Datang ke kuburan wali, datang ke kuburan orang soleh, datang ke kuburan orang kiai, datang ke kuburan keramat. Padahal sekali lagi tidak ada kuburan keramat. Sama aja semua kuburan. Tidak ada kuburan keramat. Ngalap berkah di dalamnya. Tidak ada. Bagaimana orang yang sudah mati kita minta tolong kepadanya? Dia mati aja kita apain? Dicucikan, dimandikan, ditakawin kapan, dipikul, dikuburkan. Kemudian sudah mati di dalam kubur, kita minta tolong kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ini sejahat-jahatnya manusia. Jadi manusia yang paling jahat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang berbuat syirik kepadanya. Allah telah menciptakan dirinya, kemudian dia berpaling beribadah bukan kepadanya. Sekalipun yang dibaca la ilaha illallah. Umpamanya di hadapan kuburan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian membaca apa lagi? Kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibat, atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi kalau dia setelahnya beristighosah kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, ini termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Nah, salah satunya di sini disebutkan yaitu berdoa kepada mayat atau kepada orang yang gaib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah, janganlah kamu berdoa menyeru kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, dan tidak juga memberikan madarat. Jadi mayat ini tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak bisa memberi madarat. Karena dia adalah benda mati. Fa in fa'alta, jika kamu kerjakan hal yang demikian itu, jadi berdoa kepada mayat, berdoa kepada orang gaib, fa innaka idzam minadz zalimin, maka benar-benar sesungguhnya kamu telah menjadi orang-orang yang zalim. Ai al musyrikina, yakni maksudnya menjadi orang-orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Disinilah titik poinnya. Kita dapati sekarang syirik besar, yakni berdoa kepada mayat, meminta tolong, beristighosah kepada mayat, atau beristighosah berdoa meminta tolong kepada orang yang gaib. Dalilnya surat Yunus ayat ke-106. Bisa dicoret-coret itu, surat Yunus ayat 106. Disebutkan tadi di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik ini benar-benar kezaliman yang amat sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah, siapa orang yang mati dan dia sedang menyeru meminta kepada selain Allah, niddan, dengan tandingan, dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka orang tersebut masuk neraka. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mentauhidkan Allah. Di mana kita kalau berbuat syirik besar kemudian mati, masuk neraka. Beristighosah, meminta tolong kepada mayat, kepada syekh, kepada habib, kepada wali, atau beristighosah kepada orang yang gaib,
Ini semua masyarakat ini sudah umum di mana-mana ya. Nah, kalau dikerjakan hal yang demikian kemudian mati, dakhalan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hal ad-du'a'u ibadatun. Nomor kelima itu halaman 12. Apakah doa itu ibadah? Naam, betul. Ad-du'a'u ibadatun. Doa ini adalah bagian daripada ibadah. Bahkan disebutkan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa ini adalah pokoknya daripada ibadah, tulang sumsum ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Allah Ta'ala Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kamu semua kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan bagi kamu, bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, dakhirin ay adzalilin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Nah, ini orang yang berdoa kepada selain Allah, kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka yang amat sangat hina. Surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ini adalah bagian daripada ibadah. Maka tidak boleh berdoa, meminta, beristighosah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beristighosah, meminta tolong, berdoa, menyeru kepada orang yang sudah mati, sekalipun kepada siapa? Syekh yang sudah terkena, siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ini termasuk syirik besar. Sekalipun yang mengerjakannya kiai, yang mengerjakannya habib, yang mengerjakannya ustadz, yang mengerjakannya ribuan jamaahnya, maka ini adalah syirik. Mau percaya kepada orang apa mau percaya kepada Al-Quran dan hadis? Tentu kita sebagai orang yang beriman mengikuti apa kata Al-Quran dan apa kata sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi ini ad-du'a wal ibadah rawahu Ahmad. Doa itu adalah ibadah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi hasan sahih, ini hadis hasan sahih.